Halo Delisian, selamat datang di Cerita Alumni. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan seorang engineer yang kerjanya nggak cuma ngoding, tapi juga kayak detektif digital. Hari ini ada Kak Kamat. Iya, Apa? Bener ya? Ahmad, bener. Tapi Bener. Panggilannya Ahmad, tapi biasanya panggilnya Ahmad. Ahmad gitu Iya. ya. Gimana Mas Ahmad kabarnya Mas? Oh, kabarnya baik-baik aja sih karena Hmm. kerjanya di rumah dan nggak terlalu ngantor kan, jadi lebih enak juga. Jadi baru sibuk apa Mas Ahmad? Sibuknya sih ya karena kerja kantoran meskipun WFH tetap kerjanya jam kantoran ya udah Hmm. kayak jam 9 harus standby depan komputer sampai jam 6 gitu. Berarti kerjaannya remote gitu ya? Iya, remote. Kalau remote itu enaknya apa, susahnya apa, Mas? Oh, remote enaknya jamnya fleksibel. Hmm. Meskipun fleksibelnya kadang tuh meskipun jam kerjanya tuh jam 9 sampai jam 6, kadang tuh bisa molor sampai jam Hmm. 11. Tapi itu nggak dihitung lembur. Nggak dihitung lembur, Iya, berarti nggak ada lembur nggak gitu ada ya? lembur. Cuma Soalnya fleksibel sih oh, jadinya. kadang-kadang sampai tengah malam gitu ada kerjaan nggak? Wah, ada. Kadang jagain karena apa namanya? Kan kita bagian Hmm. transaksi ada transaksi kan. Jadi Hmm. kadang jam 11 ada transaksi error harus dicek errornya kenapa gitu. Perusahaan apa sih, Mas, kerjanya? Oh, kalau saya kerja di Durianpe. Durianpe nyediain service payment gateway buat merchant integrasi untuk pembayaran digital. Oh, kayak Sendit, oh gitu, kayak OVO kayak gitu, OVO gitu ya ya. kayak gitu. Kita juga kerja sama sama OVO, ShopeePay dan lain sih. Mas, alumni angkatan berapa, Mas? Aku alumni angkatan masuknya 2009, Hmm. keluarnya 2013. 2013. Berarti kena masa COVID-COVID juga. 13 Oh, belum. belum ya, belum. Belum COVID Hmm. 2021. Oh, 2021 ya betul. Mas, kenapa memilih teknik informatika? Oh, ini ada sedikit cerita lucu ya. Hmm. Karena dulu tuh kan masa SMA aku kan lulus SMA jurusan IPA. Hmm. Ya kan kalau rumah kan dulu di daerah UNES Gunung Dinas Pati. Gunung Mati. Di situ kan SMA 12 nggak ada kayak penjurusan apa, lulusnya jadi apa nggak tahu. Jadi kayak nggak ada arahan atau apa buat Hmm. jadi apa dari BK-nya juga nggak ada. Makanya beruntungnya pas ada bapakku sakit, Hmm. terus sakit dirawat di itu kan, dijenguk sama temannya bapak. Nah, itu Hmm. ada dosen Udinus. Oh, dosen Oh iya, Udinus. Udinus Udinus dan ditanyain pas Mau kuliah Mas Ahmad mana? ya, Mas Ahmad senangnya apa? Bukan kayak di mana. Mas Ahmad senangnya akan jurusan IPA, senangnya matematika. Ya udah di informatika aja. Oh, pas masuk informatika, oh kok nggak cuma matematika, jadi semuanya. Jadi Hmm. agak ya udah. Dulu dulu kalau waktu di sekolah ada basic ya di komputer itu Oh, atau nggak ada? nggak ada sama Eskul gitu sekali. nggak ada? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Hmm. Cuman suka main game aja sih. Gara-gara main game terus Iya. nanti pengen jadi programmer ini bisa disebut programmer atau apa sih, Mas? Oh, Kerjaannya software engineer sih bahasa software kalau di engineer. sana. Ya. Bahasa kerennya gitu ya. Iya, padahal itu tukang ngetik. Mas, selama jadi mahasiswa TI, kerjaannya apa aja sih, Mas? Belajarnya apa aja sih? Kalau aku dulu pas zamanku ya, Hmm. itu belajarnya basic kayak karena memang belum startup tuh belum booming pada zaman kan. Hmm. Ya belajarnya full stack semua ya dipelajarin. Belajar jaringan, belajar PHP, belajar pemrograman web, kayak gitu sih. Jadi terserah nanti Hmm. milihnya jadi apa, itu tetap urusannya jadinya full stack sih. Hmm. Nah, dulu saat kuliah TI ya Mas, mungkin ada ekspektasi setelah lulus mau kerja di mana. Sekarang mungkin sesuai nggak dengan angan-angan dulu waktu kuliah nanti kerja di mana, sekarang mencapai nggak? Oh, kalau ngebayangin untuk sampai di posisi sekarang enggak. Karena dulu Hmm. yang penting kerja sesuai bukan tujuannya kan karena saya nggak bisa ngelakuin apa-apa dan cuman senangnya Hmm. cuman berhubung kuliahnya di IT dan Hmm. sukanya cuman ngoding, ya udah dipaksain untuk ngoding akhirnya juga bisa. Karena saya juga nggak tahu kayak hardware gitu juga nggak bisa sih. Hardware atau kayak jaringan juga
nggak Jadi paham, berarti kayak instalasi gitu kurang kurang paham sama sekali ya, lebih bener-bener full lebih untuk ke software ngoding. ya, lebih ke Iya, software ya. betul. Nah, sekarang kan perkembangannya kan cukup pesat ya, Mas. Apalagi sekarang ada AI juga ya. Terus dari tahun ke tahun mungkin apa istilahnya ilmunya juga berkembang. Cara mengikutinya gimana, Mas? Harus up to date sih, Pak. Harus up to Belajarnya date misalnya kayak kalau harus update sama apa namanya? Bahasa. Kalau kami kan bisa bahasanya bahasa pemrograman yang baru, harus kayak teknologi yang baru, harus up to date, karena kalau nggak ngikutin perkembangan zaman kayak programmer yang kayak gitu tuh bakal nggak kepake di zaman sekarang. Jadi kayak contohnya stuck, gue dulu kan bahasa yang ketika saya apa namanya saya lulus tuh bahasa PHP paling booming kan. Ya itu kalau sekarang cuman bisa bahasanya cuman PHP, itu bakal nggak kepake buat sekarang, karena kayak tech besar seperti Tokopedia, Gojek dan lain kan pakainya bahasa yang lebih up to date biar lebih cepat dan apa namanya ya untuk itunya lebih murah, karena PHP kan lebih mahal juga Nah, masalah sistemnya. sekarang kan AI kan kalau saya dengar dari teman-teman kan dia juga bisa bikin program komputer ya. Ya, Itu betul. merasa tersaingi atau mungkin jadi malah membantu, Mas? Kalau di sisi saya atau pendapat saya itu malah membantu sekali, karena untuk di level yang sekarang kita bisa malah jadi pairing sama kita, kayak jadi AI malah bisa jadi guru kita kalau kita masih junior ya. Makanya kalau ada anak yang mau terjun atau yang masih junior itu lebih baik itu AI dijadiin pairing kode buat dia tahu itu maksudnya mau ngode apa, tekniknya bagaimana, sama metodenya apa biar dia hafal. Oke, Mas, kita mau break dulu. Nanti kita lanjutkan setelah iklan-iklan berikut ini. Ya, kembali lagi di cerita alumni bersama Mas Ahmad. Mas, sebelum kerja di Durian Pay ya, Ya. dulunya kerja di mana aja, Mas? Bisa ceritain nggak? Ya, baik. Kalau aku pas masih kuliah aku malah sebelum lulus udah kerja dulu di kayak semester 4 tuh kerja di namanya CV Arinta Wijaya. Itu kayak software house yang ngerjain project-project user ya. Salah satu project yang paling gede itu yang ada di balai kota, kayak bikin sistem perizinan IMB, HO kayak gitu. Itu basisnya web. Nah, di situ aku ditempatin di situ, beruntungnya tuh ditempatin di situ sampai lulus. Makanya aku belum lulus udah kerja udah ya? kerja, sebelum lulus sudah kerja, malah skripsiku malah itu gunain aplikasi yang aku kerjain. Sebelum Makanya lulus ya. betul, makanya nggak begitu susah untuk lulus. Habis itu aku kerja di namanya Warna Web. Itu kayak ya sama sih kayak software host bikinin aplikasi tapi zakat bikinin aplikasi zakat perzakatan itu. Terus aku pindah ke Agape Software di Jogja. Itu kantornya sebelahan sih sama Gameloft. Satu gedung sama Gameloft. Tapi satu perusahaan itu atau beda perusahaan? Ini sama-sama nyewa sama beda gedung. Itu. Ya habis itu baru mencar ke Jakarta. Yang pas zamannya di Jakarta tuh startup lagi booming banget. Ya dapat di situ namanya Dragon Capital Center. Bikin apa namanya kayak Facebook tapi animasi. Semua avatar dan itunya programnya tuh animasi semua. Kan kalau Facebook kan kita bisa upload foto, kita bisa upload sendiri kan, bukan animasi. Kalau yang di Dragon Capital Center itu bikin sosial media tapi bentuknya animasi semua, kayak gambarnya itu aset avatarnya dibikin, makanya kerja sama banyak animator yang bagus-bagus di sana. Apa bedanya, Mas, di tempat kerja sebelumnya dengan Durian Pay? Bedanya apa dengan tempat kerja sebelumnya?
Bedanya sih hampir sama aja, paling bahasa pemrogramannya aja sih kalau beda. Hmm. Karena semua startup flow-nya sama semua sekarang sih. Hmm. Kayak sistemnya udah agile, udah pakai Scrum, Hmm. udah kayak bebas. Bebas dalam arti yang penting ngedeliver kerjanya tepat waktu, tepat deadline gitu. Nggak hierarkinya nggak begitu ketara kalau di sana. Yang apa yang membedakan atau mungkin yang membuat alasan Mas Ahmad pindah-pindah kerjaan ini apa? Kepuasan diri atau mungkin suasana yang lebih baik atau apa? Alasannya apa? Terus Kalau pindah ini. ya betul. Kalau dulu kan masih muda, pindah-pindah tuh kayak setahun pindah Hmm. tuh karena pengen dapet apa kayak tantangan baru gitu loh. Hmm. Oh di sini nggak ada yang dipelajarin, yaudah pindah tempat kerja yang lain agar bisa dapet tantangan baru kayak oh pengetahuan baru karena setiap tempat kerja pasti dapat ilmu yang baru dan pengalaman yang baru. Mas, selama kerja di beberapa tempat ini atau di Durian Baik, ada mungkin apa request dari klien yang mungkin aneh nggak gitu? Yang mungkin sampai gimana nih cari solusinya, ada nggak seperti itu? Kalau aneh sih enggak, tapi Hmm. kadang enggak, kebanyakan tuh karena merchant kita bahasanya kan bahasa merchant kan, Hmm. merchant user yang pakai merchantnya udah request karena merchantnya besar, nge-request untuk satu fitur, tapi fiturnya tuh malah nggak digunain, yang bikin Hmm. bukan aneh tapi sebel. Kita udah mati-matian bikin Susah-susah itu, bikin iya, tapi nggak ada iya manfaatnya. udah lebur tapi nggak dimanfaatin, nggak digunain malahan. Kayak Hmm. gitu yang Itu bukan biasanya karena apa, Mas? Mungkin perancangannya yang kurang maksimal atau gimana sehingga ketika udah susah-susah dibikin tapi ketika diaplikasikan nggak kepakai. Biasanya apa sih kayak gitu? biasanya ketika komunikasi antar PM-nya yang Hmm. merchant sama itu beda visi. Hmm. Ketika diskusi untuk bikin satu fitur ini, oh jelas. Tapi ketika udah jadi, mereka nggak sesuai visi yang pertama kali disampaikan ke kita. Makanya ini dipakai pun nggak bakal bisa. Makanya kayak gitu. Kebanyakan dari merchant sih kayak gitu ya. Terus tantangan, Mas, tantangan yang terbesar yang Ahmad alami saat ini apa untuk di dunia apa istilahnya software engineering? Kalau tantangan saat ini Hmm. itu kayak teknologi itu lagi gencar-gencarnya berubah, apalagi ada AI kan. Hmm. Nah itu kayak kita harus adaptif sama perkembangan zaman biar nggak ketinggalan Hmm. kayak gitu. Apalagi ya kayak sekarang gimana caranya kan kalau di Durian Pay itu sekarang kayak transaksinya bisa kayak sehari itu bisa 1.600.000 transaksi, bukan nominal tapi jumlah transaksinya, jumlah requestnya per hari. Itu gimana caranya biar server kita nggak down, tapi request dari merchant bisa kita proses dengan cepat dan tanpa ada delay. Kayak itu karena kalau ada delay 1 menit 2 menit itu pasti merchant langsung protes. Kan kadang gini, Mas, klien itu kan pengen tahu beres gitu ya. Iya. Kadang-kadang kan dia butuh pembuatan apa namanya software itu kan cepat, murah, murah tapi bagus. Mungkin ada hubungan dengan deadline, Mas. Mungkin ada pengalaman deadline yang membuat kita harus kerja siang malam, terus mungkin waktunya juga nggak nyampe, terus solusinya gimana? Kalau sepengalaman saya tuh lebih baik ngerjain dibagi ke modul-modul yang kecil sih, biar bisa dikerjain terus kita bisa deliver ke merchant atau ke user bukan tepat waktu sih, lebih ke ada yang bisa kita presentasiin setiap saat gitu. Ketika ada meeting kita bisa oh ini ada improvementnya, udah ada perkembangannya. Jadi kalau seandainya kita bikin software secara gelondongan dan nggak dipecah modul itu kayaknya nanti bakal susah sendiri. Ada nggak kira-kira yang kan klien kan kadang-kadang nggak paham ya, tapi dia pengennya eh, buru-buru lah, pengennya serba-serba instan gitu. Ada nggak untuk menjelaskan itu supaya mereka paham tentang bahwa proses ini perlu perlu pengerjaan yang panjang, gimana, Mas, untuk menangani klien seperti itu? Ada nggak uh, komunikasi? Banyak kalau kayak gitu banyak, biasanya kita jelasin
secara detail dan apa ya keuntungannya jika kayak menunggu dan lebih baik gimana dikerjainya biar gak buru-buru karena kebiasaan merchant tuh nggak tahu nanti bakal ada isu apa kalau seandainya kita kerjanya buru-buru dan asal jadi. Lebih baik kayak kita maintain sesuatu agar bisa dipakai dalam jangka yang panjang. Mengedukasinya mereka gimana, kan awam tuh tahunya hasilnya harus bagus, waktunya harus cepat gitu, ada nggak? Tapi nanti dijawab setelah iklan komersial berikut ini. Oke, kembali lagi di cerita alumni bersama Mas Ahmad yang profesinya sebagai software engineering. Mas, kembali ke masa kuliah dulu, ada nggak mata kuliah yang paling disukai Mas Ahmad itu? Mata kuliah ngoding, nggak yang praktek. Karena apa aja? Kan banyak tuh praktek. Mata kuliah apa yang kira-kira kalau mata kuliah ini paling semangat untuk datang, bahkan mungkin lebih awal daripada teman-temannya, terus pulangnya juga lebih lama dari teman-temannya apa? Pemrograman web seingat saya, karena dulu kan web benar-benar yang paling teknologi yang paling baru kan. Program webnya itu kayak ketika ada praktek pemrograman web di itu saya paling pertama deh karena suka di depan komputer. Atau dari dulu emang suka di depan komputer aja. Ingat nggak waktu pertama kali praktek dulu sukanya bikin pemrograman web? Ya. Ingat nggak pertama kali bikin program apa, Mas? Praktek aja waktu kuliah. Masih ingat? Masih bikin contoh company profile tentang data diri sendiri. Oh gitu. Iya. Tapi bikin web gitu ya? Bikin web lewat web, kayak ada fotonya, jelasin deskripsinya kayak gitu, pengenalan diri sendiri. Oh, tapi udah ada database-nya gitu ada nggak? Belum ada. Belum, masih static. Itu karena berupa visual gitu iya, aja. Iya, betul, hanya visual aja. Kalau dosen favoritnya Mas Ahmad? Oh, kalau dosen favoritku Pak Moses. Pas awal-awal kayak baru masuk. Kenapa Pak Moses? Karena Pak Moses itu tahu aku gak bisa teoriku tuh jelek banget dulu. Saya pernah kan ujian teori aku dapet C, terus disuruh Pak Moses karena dia tahu aku cuman bisanya praktek diganti jadi praktek aja, terus jadi A. Nah, kalau dunia teknologi ya Mas, seperti game ya, menurut Mas Ahmad ya, teknologi sekarang itu lagi di level berapa? Di Indonesia apa di Indonesia sekarang ini? Kalau di Indonesia karena sentralnya cuma di Jakarta ya. Jadi kita masih levelnya masih medium aja sih. Karena di Jakarta emang kayak teknologi udah kayak besar, udah 5G juga kan, jaringan kayak di sana kan. Jadi kayak koneksi lebih bagus. Nah, di sana kiblatnya teknologi game gimana? Teknologi game tetap di Jepang sih kalau aku. Di Jepang? Iya. Apa yang membuat Jepang itu maju yang mungkin Indonesia perlu meniru Jepang? Di sana lebih disiplin. Disiplin dan iya, disiplin sih. Kebanyakan disiplin karena kebanyakan di orang Indonesia ya kurang disiplin sih. Itu aja sih. Terus itu kurang disiplin. Terus apalagi yang kekurangan orang-orang Indonesia mungkin Mas Ahmad bisa ngasih masukan? Kalau di sini kebanyakan ya kayak nggak suka baca buku. Karena kayak yang paling penting tuh kan kalau kita emang meskipun intinya teknik kan kayak praktek, tetap aja kita butuh teori buat menunjang ilmu yang kita pelajari. Itu kan bahasanya tuh kayak kita nggak, kalau di Indonesia yang penting jadi, padahal tuh seharusnya ada dasarnya buat bisa itu jadi. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas.
pesan terakhir buat anak muda yang mau terjun di dunia teknologi informasi atau teknik informatika apa Mas? Silakan. Oh ya, untuk generasi Gen Z atau yang baru yang tertarik di dunia teknologi, saya sarankan lebih ke rasa ingin tahunya tuh dibangun dulu, dan jangan cepet apa ya bahasanya, jangan cepet puas terhadap sesuatu, karena kayak kalau udah puas tuh biasanya nggak mau belajar dan mengembangkan diri. Dan untuk apalagi kan di zaman yang sekarang yang AI yang bisa ngebantu kita, harusnya kita lebih cepat untuk belajar dengan hal-hal yang baru. Oke Mas, seru banget ya obrolan bareng Mas Ahmad ini. Semoga cerita dan pengalaman bisa jadi inspirasi buat Dinusian semua. Terima kasih Mas Ahmad. Oke, pemirsa, sampai ketemu lagi di cerita alumni berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.